Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak semua? Mudahan kalian semua di sana dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat mengikuti pembelajaran PJJ atau online secara daring ini. Tetap jaga kesehatan ketika keluar rumah maupun berada di mana saja. Minggu lalu kita membahas tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Kita lanjutkan lagi di Jumat pagi hari ini tentang materi itu, akan tapi berbeda dengan surah yang sebelumnya. Sebelumnya Quran surah Az-Zumar, sekarang Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Adapun kompetensi dasar yang Bapak harapkan kalian dalam materi ini ialah memahami makna Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Adapun yang Bapak harapkan dalam materi ini, tujuan Bapak yang pertama, siswa dapat menulis ayat Al-Quran tentang perilaku optimis, ikhtiar dan tawakal. Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Selanjutnya siswa dapat menerjemahkan ayat Al-Quran tentang perilaku optimis, ikhtiar dan tawakal. Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Yang terakhir, siswa dapat mengetahui isi kandungan ayat Al-Quran tentang perilaku optimis, ikhtiar dan tawakal. Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Adapun ayat tersebut ialah sebagaimana berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Nah, berikut ini Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Oke, untuk kalian semua, jika ingin mendapatkan nilai plus dari Bapak di pagi hari ini, silahkan kalian kirimkan video untuk membaca Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Bapak tunggu video kalian jika ingin mendapatkan nilai plus. Adapun terjemahan dari Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42 ialah, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu itu. Dan inilah terjemahan dari Quran surah An-Najm. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan selanjutnya tentang isi kandungan Quran surah An-Najm. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Setiap usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin melakukan sesuatu atau melakukan usaha, niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik bekerja, sebelum bekerja ataupun sebagainya, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk meraih surga seseorang hamba perlu ikhtiar sekuat tenaga. Di antaranya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Salat, zakat, puasa dan ibadah lainnya juga merupakan sarana meraih surga. Ibadah-ibadah tersebut harus dikerjakan dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh. Bagi hamba yang beribadah sekedarnya saja
maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai usahanya itu. Jadi sesuatu pekerjaan kita lakukan dengan beramal ibadah itu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ketika ia berusaha dengan semaksimal mungkin, maka Allah akan balaskan sesuai dengan apa yang dia usahakan tersebut. Jadi takaran suatu balasan dari Allah Subhanahu itu sesuai dengan takaran yang dia kerjakan pada di dunia tersebut. Jadi usaha itu sesuai dengan semaksimal mungkin, insya Allah Allah juga akan membalasnya semaksimal mungkin juga. Selanjutnya demikian pula dalam urusan duniawi, setiap manusia akan mendapatkan sesuai hasil usahanya. Manusia harus bekerja keras agar hidup berkecukupan. Jika ingin meraih juara, maka ia harus rajin belajar, berlatih dan berdoa. Jika ingin menang dalam pertandingan olahraga, maka ia harus latihan, kerja dan disiplin. Terakhir, demikian pula jika ingin meraih cita-cita maka harus berikhtiar, sekuat tenaga dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala usaha kalian dalam meraih cita-cita akan bernilai ibadah jika niatnya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berikhtiar, sekuat tenaga dan niat yang benar serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesuksesan sehidup akan mudah dicapai. Nah, jadi Bapak jelaskan sebelumnya juga, setiap yang kita lakukan ataupun yang kita kerjakan, yang kita usahakan, maka Allah akan juga membalasnya tersebut. Jadi semua itu tidak simpel. Jika ingin pintar, maka belajar terlebih dahulu. Jika ingin mendapatkan kemenangan dalam berolahraga, maka berlatihlah terlebih dahulu. Tidak ada yang tidak ada yang simpel. Artinya tidak ada ketika kita ingin A maka dapat langsung A, tapi kita ada usahanya terlebih dahulu. Ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin sampai sini saja materi Bapak sampaikan. Kita sedikit-sedikit saja, tapi kalian paham apa yang Bapak sampaikan. Adapun soal yang Bapak di pagi hari ini silahkan dikerjakan. Ada 3 soal tersebut. Tulislah ayat Al-Quran tentang perilaku optimis, ikhtiar dan tawakal. Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Yang kedua, tulislah terjemahan ayat Al-Quran tentang perilaku optimis, ikhtiar dan tawakal. Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Dan terakhir, tulislah isi kandungan ayat Al-Quran tentang perilaku optimis, ikhtiar dan tawakal. Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Catatan dikumpulkan di Google Classroom. Jadi silahkan dikerjakan hari ini juga. Mohon Bapak tegaskan tugas yang Jumat lalu yang belum dikumpulkan, sekarang segera juga dikumpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.